always do it on my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, perkenalkan nama saya Muharraman Bima, mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa yang dimaksud dengan korosi dan jenis-jenis korosi untuk memenuhi mata kuliah korosi dan teknik pelapisan. Sebelum masuk ke jenis-jenis korosi, kita itu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan korosi. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tak dihendaki. Dengan kata lain, korosi itu adalah pengkaratan. Bisa dilihat pada gambar, terjadinya pengkaratan pada logam. Logam tersebut mengalami pengkaratan, jadi bentuknya warna kuning dan keoren-oren seperti itu. Lanjut, apa saja jenis-jenis korosi? Yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga semakin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil atau logam homogen. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut mengalami pengkaratan yang seragam. Lanjut, yang kedua, pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut mengalami korosi yang ada banyak lubang-lubang, itu mengalami korosi sumur. Dikarenakan komposisi logam atau materialnya tersebut tidak homogen. Lanjut, erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keawasan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang membuat mudah terjadi korosi. Dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat keras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pipa tersebut mengalami korosi. Korosi yang diakibatkan karena fluida yang sangat keras, yang semakin lama akan mengikis pelindung dari logam tersebut. Lanjut, galvanic erosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga membuat logam yang lebih anodik akan terkorosi. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut memiliki dua logam yang berbeda material. Yang satu mengandung yang tahan korosi dan satunya lagi tidak mengandung tahan korosi, sehingga dalam satu waktu itu mengalami korosi. Lanjut yang ke selanjutnya, stress corrosion atau korosi tegangan. Korosi ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang atau ditekuk, sehingga butiran menjadi tegang, dan butiran inilah sangat mudah bereaksi pada lingkungan. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut mengalami ditekuk atau diregang, sehingga karat pada logam itu ada berbentuk retakan. Selanjutnya itu ada creep corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air,
sehingga konsentrasi O2 pada mulut dibandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut lebih katodik. Bisa dilihat pada gambar tersebut mengalami korosi celah, sehingga kotoran dan air itu masuk ke celah-celah tersebut dan terbentuklah celah pada logam tersebut. Jadi ini adalah bentuk gambarnya. Kita lanjut. Korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan logam, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis. Lapisan tipis inilah yang membentuk yang terbentuk saat 2-4 jam pencelupan, sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Jadi pada gambar ini mengalami korosi mikrobiologi, yang mana korosi ini berbeda dengan korosi sebelumnya. Namun ini namanya korosi juga, yang ada korosi pada logam ini mengalami bintik-bintik. Selanjutnya, Fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena mendapatkan beban siklus yang berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadinya kelelahan logam. Korosi inilah biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Jadi, dapat disimpulkan korosi itu adalah pengkaratan suatu logam yang terjadi pada lingkungan yang bermacam-macam, baik itu di lingkungan yang lembab, di lingkungan yang mengandung air atau garam, itu mengalami korosi. Jadi dapat disimpulkan korosi itu ada jenis-jenis korosi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam, adalah korosi yang menyeluruh terkena pengkaratan. Yang kedua itu ada pitting corrosion atau korosi sumur, adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam tidak homogen. Yang ketiga, korosi erosi, adalah korosi yang biasanya terjadi pada pipa, diakibatkan pipa tersebut mengandung fluida. Yang keempat, galvanis korosi, adalah korosi diakibatkan dua logam yang berbeda material. Yang kelima, korosi tegangan, dikarenakan logam mengalami perlakuan khusus seperti dikasih tegangan atau diregang. Yang selanjutnya, korosi celah, adalah korosi yang mengalami celah pada logam. Dan juga korosi mikrobiologi, adalah korosi yang disebabkan oleh bakteri atau jamur, sehingga berbentuk korosinya itu bintik-bintik. Dan yang terakhir, korosi lelah, adalah korosi yang mengalami patah karena terjadinya kelelahan beban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.